Jawa Timur. Jawa Timur memiliki wilayah terluas di antara 6 provinsi di Pulau Jawa dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Jawa Timur berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Selat Bali di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Provinsi Jawa Tengah di barat. Wilayah Jawa Timur juga meliputi Pulau Madura, Pulau Bawean, Pulau Kangean, Kepulauan Kangean, serta sejumlah pulau-pulau kecil di Laut Jawa, yakni Kepulauan Malese Lembu, Samudra Hindia, Pulau Sempu, dan Nusa Barung. Penduduk Jawa Timur. Mayoritas suku penduduk Jawa Timur adalah suku asli setempat, yakni suku Jawa dan Madura. Dengan rincian, Jawa 82,69% dan Madura 17,53%. Etnisitas di Jawa Timur lebih heterogen, terkhusus suku Jawa yang juga mempunyai banyak subsuku. Suku Jawa menyebar hampir di seluruh wilayah Jawa Timur daratan. Suku Madura utamanya mendiami wilayah Pulau Madura dan sebagian daerah Tapal Kuda atau Pendalungan, Jawa Timur bagian timur, terutama di daerah pesisir utara dan selatan. Di sejumlah kawasan Tapal Kuda atau Pendalungan, suku Madura bahkan merupakan mayoritas. Hampir di seluruh kota di Jawa Timur terdapat minoritas suku Madura, umumnya mereka bekerja di sektor informal. Agama di Jawa Timur. Mayoritas penduduk Jawa Timur umumnya menganut agama Islam, dan sebagian kecil lainnya menganut agama Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Sebagian penduduk utamanya, suku Jawa, juga masih memegang teguh budaya kejawen. Suku Madura umumnya beragama Islam dan terkenal sangat taat dalam menjalankan agama Islam. Suku Osing mayoritas beragama Islam, sedangkan mayoritas suku Tengger menganut agama Hindu. Orang Tionghoa umumnya menganut agama Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu, dan sebagian kecil menganut Islam. Akan tetapi, Masjid Chongho di Surabaya dikelola oleh orang Tionghoa dan memiliki arsitektur layaknya kelenteng. Bahasa di Jawa Timur. Bahasa yang digunakan di Jawa Timur ada dua, yakni Indonesia dan Jawa. Pada kehidupan masyarakat di Jawa Timur, menggunakan bahasa sehari-harinya, dialek bahasa Jawa Timur dikenal dengan bahasa Jawa Timuran, yang dianggap sebagai bahasa Jawa tidak baku. Ciri khas bahasa Jawa Timuran adalah egaliter, terus terang, dan cenderung tidak bersifat normatif layaknya bahasa Jawa baku yang umumnya ditentukan di wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Namun demikian, penutur rumpun bahasa ini dikenal cukup fanatik dan bangga dengan bahasanya. Bahkan mereka lebih akrab di wilayah ibu kota Jawa Timur. Bahasa Jawa yang dominan dituturkan adalah dialek Surabaya alias Suroboyoan. Rumah adat Jawa Timur. Rumah joglo khas Jawa Timur berasal dari budaya Jawa. Oleh karena itu, mempunyai kemiripan dengan rumah adat joglo Jawa Tengah. Terdapat ciri khas rumah adat Jawa Timur ini terletak pada ukurannya minimalis tetapi artistik. Selain itu, rumah adat ini terdapat sebuah makna filosofi dan sanepan, sehingga rumah adat ini kental akan kebudayaan luhur. Rumah adat Jawa Timur dikenal dengan istilah rumah joglo yang umumnya berbentuk limasan atau dara gepak. Di Provinsi Jawa Timur yang masih mempertahankan ciri khas rumah adat joglo ini banyak ditemukan di daerah Ponorogo, lalu di daerah Situbondo, dan dikenal rumah adat Jawa Timur Situbondo. Pakaian adat Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur adalah salah satu wilayah yang tidak dapat dilepaskan dari sejarah negara Indonesia. Sebagai tempat asli lahirnya para pahlawan, Provinsi Jawa Timur juga sangat kental dengan adanya kebudayaan yang melekat. Pada umumnya, pakaian adat Jawa Timur ini dapat digunakan ketika terdapat sebuah upacara pernikahan adat Jawa Timur oleh kedua mempelai pengantin tersebut. Tidak jarang lagi di beberapa wilayah juga masih menggunakan pakaian adat ini meskipun bukan pada saat secara formal. Salah satunya yaitu di daerah Madura, yang mana daerah berada di timur kota Surabaya, yang memang masih sangat kental dan juga begitu taat dengan norma adat istiadat di daerahnya. Kesenian kebudayaan Jawa Timur. Yang pertama, wayang kulit. Wayang kulit Purwa Jawa Timuran memiliki corak sendiri. Seni krianya pada beberapa bagian cukup jauh bedanya dengan wayang kulit gegrek Surakarta maupun Yogyakarta. Demikian pula jalan ceritanya, terutama pada lakon-lakon carangan punya perbedaan di sana-sini. Tokoh Dewi Indradadi misalnya di Pedalangan Jawa Timuran dikenal dengan nama Dewi Cani. Resi Gotama disebut Resi Wigutama. Anoman lebih dikenal dengan nama Anjila. Yang kedua yaitu jaranan. Istilah jaranan sendiri berasal dari bahasa Jawa, jaran, yang artinya kuda. Sedangkan akhiran an dimaknai sebagai bukan sungguhan atau hanya sekedar mainan atau buatan. Jadi, kesenian ini bisa diartikan sebagai suatu seni yang dalam pelaksanaannya menggunakan properti kuda buatan.
Adapun bahan baku properti tersebut sangat beragam dan tergantung pada kreativitas masyarakat daerah pendukungnya. Sementara itu, mengenai pemilihan kuda bukannya tanpa makna. Dalam budaya Jawa, jaran atau kuda merupakan binatang simbol kekuatan, lambang keperkasaan atau lambang kesetiaan. Tarian Jawa Timur. Yang pertama, Tari Remo. Tari Remo berasal dari Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Tarian ini berasal dari Kecamatan Diwek di Desa Ceweng. Tarian ini diciptakan oleh orang yang berprofesi sebagai penari jalanan di kala itu. Memang banyak profesi tersebut di Jombang. Kini, tarian ini pada akhirnya merupakan tarian yang digunakan sebagai pengantar tarian ludruk. Namun, pada awal pertengahannya, tarian ini sering ditarikan secara terpisah sebagai sambutan kepulangan atas tamu kedaerahan. Ditarikan dalam upacara-upacara kenegaraan maupun dalam festival kesenian daerah. Selanjutnya, Tari Reog Ponorogo adalah tarian tradisional dalam arena terbuka yang berfungsi sebagai hiburan rakyat. Mengandung unsur magis, penari utamanya adalah orang berkepala singa dengan hiasan bulu merak ditambah beberapa penari bertopeng dan berkuda lumping. Reog merupakan salah satu seni budaya yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut, dan Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok yang ikut tampil pada saat reog dipertunjukkan. Reog adalah salah satu budaya daerah ini di Indonesia yang masih sangat kental dengan hal-hal berbau mistis dan ilmu kebatinan yang kuat. Makanan khas Jawa Timur. Yang pertama, rawon. Rawon adalah masakan Indonesia berupa sup daging berkuah hitam dengan campuran bumbu khas yang menggunakan kluwek. Rawon meskipun dikenal sebagai masakan khas Jawa Timur, dikenal pula oleh masyarakat Jawa Tengah sebelah timur. Yang kedua yakni rujak cingur. Rujak cingur adalah salah satu makanan tradisional yang mudah ditemukan di daerah Jawa Timur, terutama di daerah asalnya Surabaya. Dalam bahasa Jawa, kata cingur berarti mulut. Hal ini merujuk pada bahan irisan mulut atau moncong sapi yang direbus dan dicampurkan ke dalam hidangan. Rujak cingur biasanya terdiri dari irisan beberapa jenis buah seperti timun, kerahi, atau sejenis timun khas Jawa Timur, bengkoang, mangga muda, nanas, kedondong, kemudian ditambah lontong, tahu, tempe, bendoyo, cingur, serta sayuran seperti kecambah atau toge, kangkung, dan kacang panjang. Semua bahan ini dicampur dengan salah satu bumbu yang terbuat dari olahan petis udang, air matang untuk sedikit mengencerkan, gula merah, cabai, kacang tanah yang digoreng, bawang goreng, garam, dan irisan pisang biji hijau yang masih muda atau pisang kelutuk. Semua saus bumbu dicampur dengan cara diulek. Itu sebabnya rujak cingur juga disebut dengan rujak ulek. Tokoh nasional dari Jawa Timur. Banyak sekali tokoh nasional ataupun tokoh pahlawan dari Jawa Timur yang merupakan pahlawan Indonesia. Beberapanya yaitu yang pertama adalah Insinyur Soekarno yang merupakan mantan presiden dari negara kita. Yang kedua Hos Cokroaminoto, dan yang ketiga Bung Tomo yang berasal dari Surabaya. Wisata-wisata yang ada di Jawa Timur. Banyak sekali wisata yang terdapat di wilayah Jawa Timur, dan ini merupakan beberapa dari wisata ternama dari wilayah Jawa Timur. Yang pertama adalah Gunung Bromo, yang kedua Kawah Ijen di Banyuwangi, yang ketiga Telaga Sarangan, yang keempat Pulau Merah, yang kelima Pantai Pasir Putih di Situbondo. Video mengenai kebudayaan Jawa Timur, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan mudah-mudahan video kali ini dapat bermanfaat bagi saya sendiri dan teman-teman